maaf ya teman-teman, ada kendala jaringan ini di tempat saya. Sekali lagi mohon maaf ya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, tadi ada sedikit terkendala, mohon maaf sekali lagi. Ini tinggal tadi kita yang melebih. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Waduh, jelek banget saya. Teman-teman kita back sebentar ya. Oke. Mbak Dita sudah bergabung? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Oke ya. Lanjut lagi tadi udah sampai sampai mana tadi sampai Mas Jamin. Silahkan dilanjutkan lagi. Oke, saya ulang aja ya. Saya ulang. Mungkin boleh di-mute terlebih dahulu supaya tidak mantul. Oke. Jadi kalau di kampus penerima saya yaitu Universitas Mas Saraswati Denpasar, itu sebelumnya pihak kampus mengadakan terlebih dahulu Zoom untuk mencatat mahasiswanya, kapan berangkatnya, tanggal berapa, dan jamnya. Selain itu juga, pihak kampus juga menanyakan apakah mahasiswa sudah mempunyai tempat tinggal di sana. Mungkin saja, soalnya ada beberapa mahasiswa itu yang sudah mempunyai tempat tinggal. Ada yang tinggal dengan sanak saudara atau dia sudah mencari kosannya terlebih dahulu di sana. Nah, sama pihak kampus diberikan form. Jadi mahasiswa tinggal mengisinya saja. Nah, ketika sudah mengisi, akan dijemput. Nah, dijemputnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Dan satu hari itu terbagi menjadi 2 sesi, pagi dan siang itu digabung, sore dan malam itu digabung. Nah, jadi yang berangkatnya pagi itu kemungkinan akan baru sampai kampusnya siang. Nah, untuk sore akan sampai kampusnya malam. Jadi hanya 2 sesi saja. Lalu untuk tempat tinggal itu akan dicarikan oleh pihak kampus dengan harga sekitar 1 jutaan dan itu bisa diisi oleh 2 orang, bukan 1 orang tapi 2 orang. Nah, jadi sama aja harga kosannya mungkin sekitar 500 ribuan ya, sekitar 500 ribuan untuk 1 orangnya. Jadi nggak begitu berat lah. Masih ada sisa kan di kami tuh waktu itu yang dibilangin Kak Dita sekitar 1,2 juta dapatnya, jadi masih ada sekitar 700-an untuk sisa dari uang bulanan tersebut. Itu sih dari pengalaman saya di Universitas Penerima. Oke, teman-teman yang inbound ke Mas Saraswati dan Pasar mungkin salah satu gambaran ya buat yang PT-nya penerimanya ke sana udah include, udah segala macam mungkin udah kayak kalau apa-apa nanti bisa dikoordinasikan ke bagian PIC kampus penerima untuk terkait akomodasi dan tempat tinggal transportasi juga. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian Pulau Sumatera nih. Halo Sumatera, halo Mas Dia, halo Mas Hakim. Gimana nih terkait akomodasi yang ada di Unimed nih? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya jelaskan dulu ya teknisnya karena saya dari Jawa ke Sumatera. Teknisnya dulu, saya tiba di Bandara Kuala Namu, Medan. Kemudian dari pihak Universitas Negeri Medan menyediakan armada transportasi, yaitu bus dan apa dulu, elf long untuk menjemput kita
dari Bandara Kuala Namu menuju Universitas Negeri Medan. Nah, di Unimed kemarin karena jumlahnya itu banyak, sekitar 300-an peserta, jadi penerbangan itu dibagi sekitar kurang lebih 3 sampai 4 hari. Itu perharinya dibagi yang dari Pulau Sulawesi, Pulau Papua, itu datang lebih dahulu, kemudian disusul dari Kalimantan, kemudian Jawa Barat, baru setelah itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dibagi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ketika sampai di Medan, salah satu hal yang unik di Sumatera atau adat yang sudah turun-temurun di Sumatera adalah ketika teman-teman datang, pasti nanti teman-teman akan dapat makan, langsung dapat makan, disuruh istirahat lebih dahulu. Nah, itu adat yang ada di Sumatera, terlebih yang saya alami saat menjadi mahasiswa pertukaran di Universitas Negeri Medan. Nah, untuk tempat tinggalnya sendiri, di Unimed, kami disediakan asrama, ada asrama putra, asrama putri, dan ada di luar kampus itu asrama Uma. Nah, kurang lebih teman-teman PMM di Unimed kemarin, hampir 70% menempati asrama yang ada di Unimed, baik putra maupun putri. Kemudian sekitar 20%, ya 20% di asrama Uma, sisanya memilih ngekos sendiri di luar Unimed. Nah, untuk harganya sendiri, Unimed menyediakan tempat tinggal atau asrama dengan harga sama semua, yaitu 500.000 per bulan, atau kalau mau sekalian dibayar ya berarti 2 juta, karena kita dulu di Medan sekitar 4 bulan pas. Jadi untuk tempat tinggal habis di dana 2 juta, bisa dibayar langsung atau per bulan 2 juta seperti itu. Nah, apabila teman-teman tidak membayar uang asrama, ini yang saya alami di Unimed ya, apabila teman-teman tidak berkenan membayar uang asrama sesuai jumlah yang telah ditentukan, maka nanti defakat teman-teman tidak akan bisa dibuka. Defakat itu apa ya? Mungkin ada yang nyebut si akad seperti itu. Pokoknya untuk melihat nilai lah, melihat nilai di kampus masing-masing. Kalau di Unimed itu nyebutnya defakat. Defakat teman-teman tidak akan dibuka, otomatis nilai dari teman-teman tidak akan bisa dilihat, dan resikonya apabila tidak dibuka itu nanti konversi teman-teman terancam tidak bisa seperti itu. Nah, perlu diketahui teman-teman, bagi yang mendapat kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa di Unimed, Unimed ini memang namanya Universitas Negeri Medan ya, tapi tempatnya di pinggir kota Medan, jadi malah tepatnya itu di Deli Serdang, bukan di Medannya. Otomatis kalau teman-teman mau misalnya ke kota Medan, pusat kota Medan, itu agak jauh. Jadi menggunakan transportasi ojek online ataupun yang non ojek online seperti becak atau angkot. Nah, saran saya teman-teman kalau bisa hindari menggunakan kendaraan umum seperti angkot ataupun becak motor seperti itu. Kenapa? Karena teman saya kemarin yang ada di Unimed, teman PMM saya mengalami musibah copet, karena ya daerah rawan di sekitar Unimed itu. Jadi kalau bisa, kalau mau kemana-mana lebih baik bareng-bareng sama teman, atau kalau enggak sendiri tapi menggunakan ojek online untuk keamanan teman-teman seperti itu ya. Jadi jelas ya, untuk harga tempat tinggalnya di Unimed itu 500.000 per bulan. Kemudian kalau mau kemana-mana ke pusat kota Medan itu agak jauh, jadi harus menggunakan transportasi umum. Bisa yang online maupun non-online. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih atas pemaparannya dari setiap inbound dari Brawijaya, tadi memfasilitasi dengan asrama, terus dari Mas Saraswati dan Pasar, terus ada yang mengkos juga katanya ya. Terus dari Unimed ada yang kos dan ada yang asrama. Jadi udah tahu nih, kalian udah tahu gambaran lah yang bakal inbound ke masing-masing. Jadi bisalah kalian nanti kong-kali-kongan sama pihak kampus tujuan kalian tersebut. Dan untuk pasaran harga setiap akomodasi tinggal itu tadi kisaran 500 ya rata-rata ya, udah jelas 500. Oke. Terus terkait informasi pas nanti kalian penjemputan di bandara itu, nanti kalian sudah ada dan difasilitasi transport, nanti ada menggunakan travel, ada menggunakan bus dan segala macam. Jadi tergantung dari pihak PT penerima nanti. Pokoknya kalian tuh gak bakal terlantar lah pokoknya intinya. Oke, mungkin dari
teman-teman yang dari teman-teman narasumber kita nih ada masukan lagi nggak terkait perkuliahan di sana gitu loh. Mungkin bisa jadi gambaran buat mereka. Mungkin dari Mbak Dita dulu. Oke. Tapi sebelum aku jawab itu, aku sempat baca nih ada beberapa pertanyaan terkait boleh nggak sih Kak kita request jadwal keberangkatan? Ya, itu aku jawab dikit ya. Jadi teman-teman itu tidak bisa merequest kapan teman-teman akan berangkat ke PT tujuan teman-teman. Kenapa? Karena tiket keberangkatan itu sudah langsung dipesankan oleh pihak PMM itu sendiri. Nah, terkecuali teman-teman tiba-tiba, semoga tidak terjadi apa-apa di kemudian hari ya, jika kalian sakit ataupun tiba-tiba terjadi kecelakaan, COVID gitu, itu kan hal di luar dugaan ya. Itu kalian bisa laporkan kepada pihak PMM, dan apabila kalian sudah mendapatkan jadwal kapan harusnya kalian akan dijemput, itu silahkan berkoordinasi dengan PIC PT penerima. Itu, jadi intinya kita tidak bisa merequest, namun apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan konfirmasi agar tidak tertinggal nantinya begitu. Itu aja sih Kak untuk pertanyaan dari teman-teman tadi. Kemudian untuk perkuliahan di sana ya Kak, seru sih Kak menurut saya. Nah karena saya yang bukan linjur ya, bukan lintas jurusan, ada deng, tapi itu satu mata kuliah aja saya lintas jurusan, sisanya sejalan ya. Jadi sesuai dengan prodi saya yaitu S1 Ilmu Hukum. Itu menyenangkan sih Kak. Kenapa ya? Karena dosen-dosennya itu mengajarnya dengan cara yang sangat baik, terus fasilitasnya memadai sekali menurut saya di Universitas Brawijaya. Dan satu lagi itu saya ada di program studi administrasi. Itu saya mengambil kebijakan publik di Fakultas Ilmu Administrasi di VIA UB. Gitu Kak. Jadi biasanya teman-teman nanti pada saat UTS atau UAS itu yang harus diwaspadai kalau misal teman-teman mengambil yang lintas jurusan. Kenapa? Karena jadwal UTS dan UAS itu kan ditentukan oleh fakultas teman-teman masing-masing. Apabila teman-teman mengambil yang lintas jurusan yang mungkin jumlahnya cukup banyak ya, seperti contohnya sudah mengambil dari Fakultas Hukum, kemudian mengambil lagi di Fakultas Ilmu Budaya, mengambil lagi di Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, ketiga fakultas ini pasti sudah memiliki jadwalnya tersendiri ya untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Itu pernah menjadi kendala ya di Universitas Brawijaya. Kenapa? Karena itu sempat ada beberapa fakultas yang berbenturan UTS dan UAS-nya dengan fakultas yang lainnya. Saran dari saya agar itu tidak terulang lagi di PMM 3, mungkin itu bisa dikomunikasikan lagi kepada PIC agar menyesuaikan jadwal UTS setiap fakultasnya itu, agar nantinya teman-teman tidak berbenturan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada saat PMM ya. Terima kasih Kak. Oke, teman-teman, nah udah tahu kan gimana nih mengenai perkuliahan yang ada di UB yang udah disampaikan sama Mbak Dita tersebut. Mungkin dari Mas Jamin tuh gimana sih yang di Bali itu perkuliahannya, apakah dengan mengenal kebudayaan atau apa gitu loh, metode-metodenya mungkin bisa dipaparkan. Oke, sepengalaman saya belajar di PT Penerima itu sangat berbeda ya. Yang pertama itu jadwal berbeda dengan PT asal saya. Di PT asal saya itu belajar pagi hari hingga mungkin hingga sore. Tapi kalau di PT Penerima itu malam. Tetapi ada juga yang pagi juga, jadi sesuai fakultas dan jurusan. Nah, berhubung saya fakultasnya keguruan dan jurusannya adalah sejarah, saya dapat yang malam. Jadi sangat berbeda sekali dengan PT asal saya. PT asal saya pagi, sementara di PT Penerima itu malam. Lalu untuk sistem belajar mengajarnya menurut saya sangat menyenangkan ya. Dosen sangat interaktif dengan mahasiswanya dan juga tidak kaku dengan mahasiswa pendatang, mahasiswa pertukaran tidak kaku gitu. Dan ya menyenangkan. Lalu untuk fasilitas di sana sangat lengkap ya di PT Penerima tuh. Jadi sangat menunjang baik para mahasiswa penerima, gitu. Mahasiswa pendatang maksudnya. Itu aja sih. Nah,
udah tahu kan yang bagaimana inbound di Bali. Oke, terima kasih pemaparannya. Lanjut lagi ke Mas Hakim. Gimana nih perkuliahan di Unimed tadi? Mungkin boleh di-spill nih. Oke, baik. Aku spill ya. Jadi sebelum aku spill, ini aku tertarik menjawab pertanyaannya di kolom komentar. Pertama, bagaimana dengan mahasiswa KIPK? Nah, teman-teman, ini untuk seluruh teman-teman yang merasa menjadi penerima beasiswa ya, baik KIPK, beasiswa unggulan, beasiswa apapun itu pokoknya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mendapat beasiswa, itu kan berarti kan udah ada uang masuk ya sebelumnya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman mengikuti program PMM ini, itu akan dipotong misalnya di PMM dikasih jatah 1.200.000 per bulannya, tapi teman-teman mendapat KIPK sejumlah 950, otomatis 1.200.000 dikurangi 950 sisa berapa? 250.000. Nah, itu jadi yang akan didapatkan teman-teman bagi penerima mahasiswa, bagi penerima beasiswa KIP, misalnya dapat 950.000 KIP-nya, berarti untuk PMM-nya hanya akan dapat 250.000 ya. Nanti kalau ada yang bilang, oh, kok nggak adil, kok yang lain dapat 1-2 juta, terus aku hanya segini. Loh, kan sama aja gitu loh, teman-teman lebih dahulu dapat itu setiap bulannya, bahkan langsung cair berapa juta sekali cair, dibandingkan dengan teman-teman yang harus menunggu, kadang telat 1 bulan, dan saya rasa itu sudah sama-sama adil ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke materi inti, yaitu ada tidak mata kuliah yang diambil beda semester dengan yang di PT pengirim? Iya, ada. Saya dulu ada, jadi saya dulu ambil mata kuliah psikolinguistik. Saya dulu kan PMM semester 3 ya, semester 3. Kemudian ternyata waktu di Unimed, matkul psikolinguistik itu adanya di semester 5. Karena sudah disetujui oleh Kaprodi, ya saya ambil aja gitu loh. Dan untuk perkuliahan, jadwalnya itu menyesuaikan. Artinya nggak apa-apa beda semester, kalaupun memang itu dirasa sesuai, ambil aja. Tidak apa-apa. Yang penting masih serumpun dan sesuai dengan apa yang dicari teman-teman. Nah, soal bagaimana kuliah di Unimed. Kuliah di Unimed itu, Masya Allah, luar biasa seru. Kenapa? Karena Unimed itu luas ya. Luas. Jadi, teman-teman itu tidak akan bosan melihat gedung-gedung yang ada di Unimed, karena memang pemandangannya itu sangat apa ya, menjanjikan seperti itu. Kemudian fasilitas di sana pun juga ya cukup memadai lah, apalagi yang jurusan olahraga. Oh, jangan ditanya, Unimed itu kan gudangnya atlet-atlet ya, gudangnya atlet-atlet, bahkan sudah sering mengirim atletnya untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Untuk culture shock ya, mungkin culture shock bagi teman-teman yang baru datang di Unimed. Pertama, di Medan itu atau di Unimed itu ngomongnya agak tegas, agak keras. Jadi jangan ngira, iki kenapa sih kok anak-anaknya marah-marah. Itu bukan marah, tapi memang logatnya seperti itu. Nanti teman-teman akan kebiasaan. Oh, cemana weh, kalian gimana kayak gitu. Pokoknya ya gitulah. Nah, untuk di Medan sendiri itu nyebut motor itu bukan motor, tapi kereta ya, dicatat ya, biar teman-teman itu tidak tidak dijahatin oleh orang kalau nyebut motor itu kereta. Kalau mau ke pom bensin bilangnya galon ya, jangan SPBU, galon, oke? Kalau mau ke SPBU bilangnya galon. Kemudian kalau bilang bensin itu jangan bensin atau pertalite, bilangnya minyak. Jadi keretaku nggak ada minyak, motorku nggak ada bensin. Untuk beli minyak harus ke galon, seperti itu. Itu sedikit info bagi teman-teman yang akan ke Medan. Nah, kemudian untuk di Unimed itu mulai dari semester 1 sampai teman-teman lulus akan menemui yang namanya tugas KKNI. Tugas KKNI ini adalah tugas yang khusus atau kurikulum yang dimiliki khusus oleh Universitas Negeri Medan. Nggak ada di kampus lain, baik di USU, di UMSU, atau di manapun itu yang provinsi, sekota dengan Medan itu nggak ada KKNI. Nah, di KKNI ini, di Unimed, teman-teman nanti akan ada tugas CBR dan CGR. CBR itu Critical Book Review dan Critical Journal Review. Jadi teman-teman nanti tugasnya mereview jurnal, mereview buku, kemudian dikumpulkan ke dosen. Per mata kuliah biasanya ada seperti itu di Unimed.
nama tugasnya itu KKNI. Jadi jangan kaget, banyak-banyak istighfar aja kalau memang nanti banyak tugasnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Bisa lewat IG Kepsub MM atau lewat IG saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih udah di-spill nih mengenai Unimed, mengenai culture shock, terus kayak budayanya, ada galon, ada minyak, bensin segala macam ya. Sangat lucu juga sih. Oke, lanjut lagi. Oke, terima kasih atas pemaparannya mengenai terkait akomodasi dan juga tempat tinggal. Mungkin teman-teman udah paham ya mengenai mekanismenya seperti apa dan bagaimana ranahnya. Jadi bisalah nanti kalian udah tahu juga. Ini sambil dicatat juga ya buat referensi kalian dan juga yang lain-lain. Oke. Mau closingan dulu gak nih? Atau mau gimana nih? Atau masih ada yang mau disampaikan lagi terkait akomodasi dan juga tempat tinggal atau apa lagi selain itu? Dari narasumber kita ada mau disampaikan atau masukan? Dirasa udah cukup ya? Oke, sesuai dengan cukup ya. Sesuai dengan pertanyaan yang kemarin sudah saya rangkum dan teman-teman lainnya di Q&A kemarin itu masih banyak pertanyaan ya, tapi pertanyaan itu hampir mirip dengan kalimat yang berbeda. Mungkin ini kita jawab beberapa ya, yang sudah kita lihat lagi itu mengenai perizinan konversian terkait mata kuliah dan SKS dan juga terkait baju adat nih gimana Kak, entah sesuai suku atau gimana nih kalau merantau baju adatnya gitu, dan juga terkait mekanisme perizinan pulang pada saat PMM 3 berlangsung dan itu bagaimana dan seperti apa. Bisa dijawab Kak Dita terlebih dahulu. Halo Kak Dita, bisa mendengar suara saya? Ya, halo. Masuk nggak suaraku? Ya. Jadi, aku izin jawab ya. Ini kan terkait dengan konversi SKS saja ya, aku jawabnya. Nah, jadi teman-teman untuk konversi SKS, seperti yang udah dijelasin sama dua abang kita ini, jangan lupa untuk koordinasi dan konsultasi dengan kaprodi teman-teman masing-masing ya. Kenapa? Kan karena di SKS itu jatuhnya adalah wewenang kaprodi ya. Jadi apapun itu kalian konsultasikan saja. Jangan pernah takut untuk berkonsultasi dengan kaprodi teman-teman. Soalnya saya sempat baca ada beberapa teman-teman yang memang takut ya untuk cerita kepada kaprodi untuk memilih linjur atau tidak linjur gitu. Jadi dari pengalaman saya tahun kemarin nih dan rekan-rekan dari PMM 2, kemarin ada 2 skema untuk konversi SKS. Itu ada full SKS 20 di PT Tujuan dan ada setengah-setengah gitu. Bukan setengah juga sih ya. Jadi ada 14 SKS di PT Tujuan dengan 6 SKS di PT Asal. Nah, sebelum saya spill lebih jauh, yang pertama nih, untuk skema 1, yang di tahun lalu ya saya bilangnya, itu yang 20 SKS di PT Tujuan. Nah, 20 SKS di PT Tujuan itu adalah 14 SKS dari mata kuliah, dan 16 SKS dari mata kuliah, dan 4 SKS dari modul Nusantara. Jadi teman-teman pada saat konversi SKS itu yang teman-teman masukkan adalah mata kuliah yang teman-teman ambil dan 4 SKS modul Nusantara. 4 SKS modul Nusantara itu adalah SKS wajib yang teman-teman ikuti. Jadi tidak ada alasan teman-teman tidak mengikuti kegiatan modul Nusantara begitu. Nah, kemudian untuk skema 2 itu 14 SKS di PT Asal dan maksimal 6 SKS di 14 SKS di PT Penerima dan 6 SKS maksimalnya di PT Asal teman-teman. Itu dengan jumlah 10
SKS mata kuliah di PT penerima dan 4 SKS wajib, yaitu modul Nusantara. Kemudian 6 SKS di PT asal teman-teman. Itu jadi lengkap sudah, totalnya ada 20 SKS. Nah, untuk SKS ini nanti teman-teman harus koordinasikan, konsultasikan yang mana saja boleh digunakan dengan kaprodi teman-teman sendiri. Kenapa? Karena SKS ini, SKS yang kalian dapatkan di PT penerima itu akan murni masuk sebagai SKS kalian di PT asal. Jangan sampai SKS yang sudah kalian tempuh di PT penerima tidak bisa dikonversikan ke PT asal. Dikarenakan teman-teman tidak melakukan konsultasi dengan kaprodi teman-teman sendiri, begitu. Itu aja mungkin dari aku terkait dengan konversi SKS. Jadi intinya jangan pernah takut untuk menyampaikan apa yang teman-teman inginkan, mau kalian linjur atau tidak linjur. Itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Kanita. Nah, udah tahu kan bagaimana skema 1, skema 2 yang disampaikan oleh Kak Dita. Oke, lanjut lagi nih, kita terkait baju adat ya. Mas Jamin bisa dipaparkan apakah boleh nih baju adatnya yang ini? Saya merantau Kak dari pulau ini ke pulau ini, terus saya mengikuti yang mana gitu. Mungkin bisa dijawab? Oke, kalau sepengalaman saya dan teman-teman yang saya lihat ya di PT penerima itu, semuanya hampir menggunakan baju adat yang sesuai dengan asalnya. Jadi misalkan tidak ada yang asalnya dari Jawa terus kuliahnya di misalkan di Medan atau di Pulau Sumatera lainnya menggunakan adat Sumatera gitu. Itu tidak ada. Rata-rata emang bukan rata-rata, semuanya tuh menggunakan pakaian adat sesuai dengan adatnya mereka gitu. Lalu untuk pakaian adat itu kalau di kami di PT penerima itu digunakan 2 kali. Pertama itu ketika kegiatan modul Nusantara, bagian saya lupa kalau nggak salah inspirasi. Lalu untuk apa? Yang kedua itu saat pelepasan atau perpisahan gitu. Dan yang kedua itu ketika perpisahan itu disediakan oleh pihak kampus, disewakan oleh pihak kampus, disediakan oleh pihak kampus. Jadi kita hanya mengelis saja baju adatnya apa gitu. Oh ya, saya izin jawab beberapa pertanyaan. Ya, kayak tadi ada yang nanya mengenai konsumsi di Bali gimana? Kok konsumsi sehari-hari? Di sana sangat aman ya gitu, banyak sekali makanan-makanan. Jadi nggak usah perlu takut, terutama yang Muslim nih. Mungkin yang Muslim ada yang belum pernah ke Bali terus berpikiran di Bali kan itu apa nggak ada, jarang gitu, enggak, banyak banget makanan yang halal gitu buat Muslim, banyak banget. Saya Muslim, jadi kalian nggak perlu takut soal makanan atau soal konsumsi sehari-hari, nggak perlu takut, gak usah dipikirin. Sana sangat banyak sekali, sana juga banyak orang Jawa, orang Banyumas itu banyak banget. Jadi kalian nggak perlu takut untuk masalah konsumsi. Mungkin itu aja dulu sih. Oke, nah teman-teman yang terkait baju adat itu rata-rata banyak sesuai dengan sukunya masing-masing ya. Misal kalau Mas Jamin tadi dari Jawa, terus misal merantau ke Kalimantan menggunakan baju Dayak, ya jelas dia menggunakan baju sesuai sukunya gitu loh. Ada yang nanti disewakan atau seperti apa. Jadi udah tahu ya, udah jelas ya teman-teman ya mengenai pertanyaan kalian, unek-unek kalian. Terus terkait Bali tadi katanya ya kita tahu kondisi Bali dan seperti apa. Pokoknya jangan takut dan atau apa segala macam. Banyak yang halal juga gitu loh. Oke, mungkin lanjut lagi ke bagian mekanisme terkait perizinan pulang pada saat PMM berlangsung. Mungkin bisa dijawab Mas Hakim? Ya, baik, terima kasih. Bagaimana mekanisme pulang karena ada kendala di luar dugaan selama mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi begini teman-teman, pengalaman saya kemarin saat menjadi kepala suku di Universitas Negeri Medan, ada beberapa teman saya yang terpaksa tidak mengikuti pertukaran mahasiswa secara penuh, secara lengkap, karena memang ada kendala yang mengharuskan teman-teman saya ini pulang. Pertama,
karena sakit, teman sekamar saya dulu sakit, dan karena memang dirasa apabila nanti dilanjutkan, ini nanti akan membahayakan kondisi tubuhnya. Otomatis teman saya ini memutuskan untuk pulang kembali ke PT asalnya, kemudian menggugurkan program PMM ini. Nah, terus bagaimana mekanisme izinnya? Pertama, teman-teman harusnya nanti menghubungi kepala suku. Jadi mungkin teman-teman masih bingung ya, ini kepala suku sih apa sih? Apa sih tujuannya? Kemudian apakah wajib harus ada kepala suku? Nah, kepala suku ini adalah sifatnya wajib ya. Wajib dalam artian bukan kita sendiri yang buat, bukan, tapi sudah ada juknisnya dari kementerian yang menaungi. Jadi nanti di PMM ada kepala suku yang bertugas menghandle teman-teman apabila teman-teman ada keluhan, apabila teman-teman ada keluh kesah yang nantinya akan disambungkan kepada PIC penerima. Misalnya saya jadi kepala suku di Unimed. Nah, nanti ketika teman-teman ada keluhan, itu nanti akan saya tembuskan ke PIC untuk ditindaklanjuti seperti apa. Sama halnya ketika teman saya kemarin sakit, ada keperluan untuk pulang dan tidak melanjutkan PMM, ya saya tembusi ke PIC. Nanti tinggal bagaimana PIC itu menghandle permasalahan ini. Apabila PIC mengizinkan untuk anak ini, oh ya, nggak apa-apa, silakan dibantu. Apabila PIC mengizinkan, otomatis teman-teman bisa teman-teman bisa izin meninggalkan kegiatan PMM dan pulang ke kampung halaman. Tapi apabila dirasa PIC tidak mengizinkan, maka ya mau tidak mau kita harus ikut ketentuan PIC dan mengikuti program pertukaran mahasiswa sampai selesai seperti itu. Jadi izinnya, rules-nya adalah teman-teman bilang ke kepala suku secara jelas apa kendalanya, apa masalahnya, dan nanti sama kepala suku akan disambungkan kepada PIC untuk ditindaklanjuti keputusannya seperti apa. Jadi keputusannya bukan di kepala suku ya, jangan sampai nanti teman-teman mengartikan, oh kepala suku, kamu kan punya wewenang dan sebagainya. Tidak, kepala suku tetap wewenangnya ada di PIC selaku yang menaungi kita selama pertukaran mahasiswa itu berlangsung. Jadi sekali lagi saya tegaskan, rules-nya teman-teman bilang ke kepala suku apa keluhannya, apa kendalanya, nanti sama kepala suku disambungkan kepada PIC PT penerima. Seperti itu. Terima kasih. Oke, teman-teman, sudah jelas ya. Kemarin banyak yang menanyakan pulang, Kak, gimana kalau ada acara mendesak? Tadi udah disampaikan oleh Mas Hakim sendiri tuh bagaimana mekanismenya. Udah jelas ya, teman-teman, udah terjawab ya. Mungkin dari narasumber kita ada lagi nggak masukan terkait informasi-informasi yang terbaru atau apa gitu? Boleh disampaikan? Apa sudah cukup? Oke, cukup ya. Oke, kita closingan dulu nih ya. Mungkin ada gitu satu patah kata atau apa terkait PMM 3 ini, boleh disampaikan ketiga narasumber kita kepada PMM 3 selanjutnya. Dari Mbak Dita? Mbak Dita, suaranya mungkin masih ke mute, tolong dikondisikan. Oke, udah. Oh, sorry, karena silau ya di sini. Tadi aku dapat baca ada yang menanyakan, boleh nggak sih Kak kita ngambil lebih dari 20 SKS nih? Itu aku jawab ya, itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi aku bilang boleh ya, tapi yang bisa dikonversi, yang memang dikonversi dari PMM sendiri itu hanya sebesar 20 SKS, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu ada cerita kenapa aku bisa ngambil lebih dari 20 SKS tetap. Jadi gini, ada di fakultasku ternyata modul Nusantara itu tidak bisa terkonversi ke mata kuliah. Jadi, aku diwajibkan oleh fakultas mengikuti mata kuliah di kampus asalku. Tapi aku nggak harus bolak-balik nih dari Malang ke Bali. Aku bisa dibuatkan mata kuliah online sama dosennya. Jadi itu aman aja sih. Tapi tetap konversinya itu 20. Jadi tahun kemarin skemaku ya, itu aku milih 17 SKS di PT penerima. Itu dengan 13 SKS mata kuliah dan 4 SKS
4 SKS modul Nusantara. Kemudian 3 SKS lagi, 1 mata kuliahku di kampus asal. Itu yang aku tuliskan. Jadi tetap di pendaftaran PMM itu tetap tercantum 20 SKS. Namun ternyata setelah dicek itu tidak memenuhi syarat SKS di kampusku. Kenapa? Karena kan 4 SKS ini tidak bisa nih dikonversi. Otomatis aku harus mencari mata kuliah lagi di kampus asalku. Jadi aku dan Kaprodiku mendapatkan jalan keluar, yaitu dengan tetap mengikuti mata kuliah. Jadi ada 2 mata kuliah tambahan dengan jumlah SKS-nya itu totalnya jadi 4. Jadi itu aku ngambil 3 mata kuliah jadinya di kampus asalku dengan total SKS 7. 7 ditambah 3 13 berapa tadi aku bilang ngambilnya di PT Perma 17 tambah 7. Jadi sekitar ada 24 ya, 24 SKS yang aku ambil. Tapi tetap terkonversinya itu hanya 20 saja. Jadi dengan aku ngambil mata kuliah di situ di kampus asal dan kampus penerima, untungnya SKS-ku tetap bisa terpenuhi. Jadi tidak ada istilah aku nunggak SKS di kampus asal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ada yang ngambil lebih dari 20 SKS. Itu tergantung kembali ke kebijakan prodi teman-teman dan fakultas teman-teman sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Kak Dita terkait informasi yang sudah disampaikan. Mungkin ada lagi nih, ada yang menjawab pertanyaan dari Kakak Hakim dan juga Kak Zamin. Boleh tuh. Oke, saya banyak baca nih ya di kolom itu mengenai barang bawaan. Menurut saya barang bawaan itu kayak yang penting-penting aja sih, kayak pakaian, terus mungkin sepatu buat kuliah ataupun nanti modul Nusantara, terus juga buku-buku untuk berkuliah gitu yang sesuai dengan mata kuliahnya. Itu aja sih mungkin. Lalu untuk mungkin kalau kayak misalkan rice cooker, setrikaan, atau mungkin perlengkapan-perlengkapan yang lain gitu bisa menyusul gitu. Atau juga bisa berbarengan, tapi kalian harus mau mengeluarkan uang lebih untuk membayar bagasi gitu. Karena bagasi kan maksimalnya hanya 20 kilo ya, 20 kilo. Jadi ketika kalau barangnya sudah banyak, pakaiannya sudah lebih dari 20, sudah 20 kilo, lalu ditambah dengan barang-barang seperti rice cooker dan lain-lain, kan akan melebihi muatannya. Terus kalian harus mengeluarkan uang untuk membayar bagasi. Nah, setiap maskapai itu berbeda-beda pembayaran untuk membayar lebih bagasinya gitu. Jadi menurut saya, mending barang-barang yang penting terlebih dahulu seperti pakaian, sepatu, obat-obatan, dan peralatan kuliah. Lalu untuk kayak rice cooker, setrikaan itu mungkin bisa menyusul. Bisa dikirim dari rumah ke tempat tinggal kalian di PT penerima. Itu aja sih. Nggak perlu banyak-banyak bawa koper gitu. Nggak perlu, tapi tergantung juga. Tergantung orangnya. Itu aja sih. Oke, thank you terkait informasi. Nah, teman-teman, intinya untuk yang persiapan mengenai diri kita itu, yaitu juga persiapan kebutuhan-kebutuhan yang sudah pasti yang bakal kita pakai gitu loh ya. Jadi ingat seperti baju, peralatan kuliah, obat-obatan dan segala macam. Yang pastinya uang jangan lupa ya, karena itu backup-an kalian selama 1 bulan. Dan juga apalagi tadi, mungkin ada lagi? Aku deh Ya, Kak, baik. aku dapat Aku baca. dulu. Oke deh, masuk deh Kak. Oke. Masakin dulu. Oke, Ini nih siap. banyak yang tanya soal Unimed nih. Jadi gini ya, aku jelasin sekali lagi, mohon diperhatikan ya. Jadi teman-teman, Unimed itu memang namanya Universitas Negeri Medan, tapi tempatnya bukan di pusat kota Medan. Dia berada di pinggiran kota Medan, malah ikutnya itu Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Nah, jadi apabila teman-teman yang dapat kampus di Unimed, kemudian misalnya mau main ke kampus USU, ke UMSU, atau ke pusat kota yang ada di Medan, teman-teman harus naik ojek online atau kendaraan umum yang ada di sekitar Unimed kayak gitu. Nah, kemudian untuk barang bawaan itu secukupnya aja teman-teman.
kita ikut PMM nggak sampai 6 bulan kok. Mungkin mentoknya paling lama itu 4,5 bulan sampai 5 bulan. Itu pun rata-rata di 4 bulan udah pada selesai. Ya, mentok lah 4,5 bulan udah selesai semua. Jadi nggak usah berat-berat, nggak usah yang banyak, nanti malah hilang takutnya. Ketukar sama temennya waktu di kampus tujuan kan malah eman. Kemudian untuk baju adat pengalaman saya di Unimed kemarin itu nggak bawa baju adat, jadi kita cukup bawa baju untuk kuliah, untuk main dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya bawa seperlunya aja. Kalau memang nanti dirasa ada yang janggal, silakan bisa tanya ke PIC masing-masing. Untuk masalah kemudian penerbangan dan sebagainya, harap diperhatikan ya, bagasi atau barang bawaan teman-teman itu maksimal hanya 20 kilo. Menyambung dari Mas Zamin tadi, jangan sampai lebih dari 20 kilo. Kalau lebih dari 20 kilo, nanti teman-teman kena biaya tambahan dan harus merogoh kocek yang ya lumayan lah, bisa untuk makan sebulan. Jadi harap diperhatikan yaitu barang bawaannya jangan sampai lebih dari 20 kilo. Dan untuk masalah tiket nanti ikuti instruksi aja, karena nanti teman-teman ke bandara itu nggak mungkin sendiri. Jadi ada rombongan, entah dari rombongan Jawa Timur kah, Jawa Barat, atau seprovinsi lah, pokoknya itu nanti akan jadi satu di bandara. Nggak mungkin teman-teman berangkat sendirian kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti teknis di bandara kayak apa, kayak ya gimana, pokoknya teman-teman udah vaksin, kemudian udah nyiapin KTP atau berkas-berkas yang diperlukan untuk check-in di bandara. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sangat-sangat. Nah, teman-teman udah jelas ya terkait informasi yang udah disampaikan oleh Mas Hakim tersendiri itu bagaimana di Unimed, terus apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa aja gitu. Oke, udah jelas ya. Mungkin ada lagi dari narasumber kita ini yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Merdeka? Aku izin masuk ya. Boleh, silakan. Oke. Tadi aku sempat baca nih, ada yang nanya, Kak, gimana kalau kita sudah bilang berangkat, tapi tiba-tiba membatalkannya? Nah, pertama, itu kita harus tahu ya, kok bisa kita tiba-tiba sudah mengkonfirmasi ikut, konfirmasi penerbangan, tapi tiba-tiba batal. Ada apakah gerangan kan gitu ya? Kalau misalnya teman-teman pada saat sudah konfirmasi, tapi tiba-tiba teman-teman tidak bisa karena ada alasan tertentu yang tidak, misalnya kayak sakit atau kecelakaan yang seperti saya bilang, segera konfirmasi kepada pihak PMM gitu. Namun kalau teman-teman tiba-tiba sudah konfirmasi keberangkatan tetapi batal ikut, tiba-tiba tidak ikut karena alasan yang tidak jelas. Itu kalau di tahun kemarin kami sempat diberitahukan bahwa akan adanya sanksi berupa blacklist. Jadi teman-teman tidak bisa mendaftarkan diri di program yang sama lagi. Semisal nih, teman-teman di PMM 3 udah bilang konfirmasi bisa. Nih, aku konfirmasi keberangkatan gitu. Tapi ternyata teman-teman batal berangkat atau tidak melanjutkan program. Nah, itu tanpa alasan yang jelas. Jadi kalian tidak bisa ikut lagi di PMM 4 gitu. Kenapa? Karena nama-nama teman-teman itu kan sudah masuk ke dalam database-nya PMM. Jadi agar tidak terjadi hal seperti itu, kalau bisa, jika teman-teman memang ingin melanjutkan untuk ikut, apalagi teman-teman sudah mengkonfirmasi keberangkatan, silahkan lanjutkan. Jangan pernah merasa ragu dengan keputusan yang teman-teman telah buat. Begitu. Itu aja sih, Kak. Semoga teman-teman tadi yang menanyakan itu bisa terinspirasi untuk tetap semangat ikut PMM 3 nanti. Terima kasih, Kak. Oke, sangat-sangat terima kasih Kak informasinya. Aku boleh sedikit nggak nih membantu menjawab terkait Kak, apa saja sih Kak benefit pada PMM 3 ini? Yang pertama itu BBH kalian per bulan dan juga asuransi. Untuk PMM 3 sendiri itu tidak ada UKT dan juga uang transport. Jadi udah jelas ya teman-teman? Udah jelas ya? Oke, jadi selanjutnya ini ada nggak yang mau menjawab pertanyaan dari Sobat Merdeka nih? Apa Mungkin dirasa sudah cukup? closing statement aja Kak Kira, kayaknya udah cukup ya. Oke, ada lagi nih, Mas Jamin? Atau rasa udah cukup atau nggak Dita? Cukup. Oke,
Oke, siap. Cukup, Kak. Untuk closingan dulu kita nih, closingan dulu yuk. Mungkin ada satu patah kata buat PMM 3 ini dari alumni-alumni yang PMM yang gamonan ini nih. Mungkin dari Mbak Dita ada satu patah kata yang mau disampaikan. Sedikit aja sih Kak ya, tetap semangat dan jangan pernah bimbang untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 ini. Apapun kendala kalian, segera konsultasikan dan koordinasikan dengan Kaprodi teman-teman, agar nantinya teman-teman bisa mengikuti PMM tanpa ada kendala yang sangat berarti. Itu aja, tetap semangat. Fighting! Oke, tetap semangat ya. Terus dari Mas Jamin ini ada nggak satu patah kata atau yang mau disampaikan? Oke, mungkin kalau dari saya, balik lagi seperti kata saya yang awal, jaga fisik, jaga kesehatan baik fisik maupun mental, terus juga tetap semangat, dan saya yakin kalian jika mengikuti program ini tidak akan nyesal dan malah ingin mengulanginya lagi. Ingin balik lagi ke tempat asal kalian. Maksudnya ke PT penerima, ke tempat daerah yang kalian kunjungi. Saya yakin itu. Itu aja sih. Oke, wah sepertinya Mas Jamin ini orangnya gamonan ya, ternyata. Oke, untuk Mas Hakim gimana nih? Ada satu kata-kata buat yang M3? Baik, untuk teman-teman yang mau mengikuti program pertukaran mahasiswa ini ada kata-kata mahal ini. Mengutip pesan dari Ibnu Athaillah Sakandari bagi teman-teman, fakun rajulan rijluhu fitsarah wa hamatu himmati fitsuraya. Jadilah engkau pemuda yang kakinya senantiasa menginjak di bumi, tapi cita-citanya tetap setinggi bintang suraya. Artinya, dimanapun teman-teman tinggal nanti, jangan sampai melupakan tujuan teman-teman untuk tetap belajar, dan belajar mengharumkan nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Wah, kalimatnya sangat menyentuh banget ya dari Mas Hakim. Oke, baik, live perdana kita pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dari Mbak Dita, Mas Jamin, dan juga Mas Hakim yang sudah mau berbagi informasi dan meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita dan teman-teman yang sudah mau berpartisipasi. Oke, mungkin sebelum closingan nih, aku mau biasa aja, Gon. Mungkin nanti kalau aku bilang PMM 3, kalian bertukar sementara bermakna selamanya, oke? Oke, aku mulai ya. PMM 3 Bertukar sementara. Bertukar sementara bermakna selamanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan semoga kita bertemu di live selanjutnya. Oke, pantengin terus ya IG Kesu. Oke, dadah, see you next time. Terima kasih semuanya. Semangat. Jangan sampai batal ikut ya. Bye. Semangat ya kalian yang di Unimed. Semangat terus kalian semua. Kak, aku izin live ya. Aku mau ada acara agama soalnya. Bye-bye. Sorry dulu ya, Bye. udah lama. Halo semuanya. Waduh.
Apa ya? Hai Nisa, LM3 hadir Kak. Hai. Halo Kak Dita. Halo semuanya, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dita. Halo Kakak, halo Kak. Ada yang megang akunnya. Iya, hai Kak Egi. Ya, sudah di ACC. Sebentar ya. Hai semuanya, selamat datang yang tergabung. Selamat sore. TNM3 UB hadir. Hai Kak Syabini Luki. Halo Mas Hakim yang baru bergabung. Boleh pantengin di sini. Boleh Kakak, silahkan. Siapa lagi ya? Halo Kak, gimana nih tadi yang udah ngelakuin tes nih? Halo semuanya, selamat sore, selamat bergabung. Halo, halo semuanya. Masya Allah. Halo Kak, nanti kita bahas ya untuk jadwal keberangkatannya kapan. Intinya pantengin terus ya. Halo yang bergabung, selamat sore. Kapan mulainya Kakak, sabar ya Kak, kita tunggu dulu ya. Ini kenapa ya Mas Jamin sudah di ACC tapi nggak muncul?
gak bisa ya. Ini bentar dulu ya, kita tunggu dari Mas Jamilnya kok nggak bisa-bisa. Spill barang apa saja yang wajib dibawa nanti, siap. Nanti kita spill ya kakak. Ini gimana ya, terkendala. Oke teman-teman, kita back sebentar ya. Hai kak, mungkin ada topik khususnya yang akan dibahas pasti kak. Bentar ya kak. Jadi gak sabar mau ketemu. Oke kak Ayu, hai kak Ayu. Sorry, aduh. Hai kak. Sebentar ya kak. Oke.
Halo Kak, selamat bergabung. Halo Kak. Halo. Halo Kak Emil Sandra. Halo Kak, halo. Mungkin eh, narasumber kedua kita bisa mendengar suara saya nggak? Halo Kak Hakim. Halo Kak Dita. Bisa mendengar suara saya? Halo Kak. Halo Kak. Halo Mas Hakim, suaranya? Bisa mendengar suara saya? Halo, bisa. Aman? Halo, bisa. Aman? Oke, siap. Kita mulai sekarang aja ya. Mungkin teman-teman udah pada bergabung nih di ruang kepala suku ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Oke, halo semuanya, halo Sobat Merdeka, selamat sore. Gimana nih kabarnya yang sudah melakukan tes asesmen telit diri? Gimana? Apakah ada kesulitan dan terkendala segala macam? Boleh dijawab nih di kolom komentar. Apakah ada kendala, Kak? Atau terkait tilik diri itu seperti apa tadi atau belum mengerjakan? Oke, baik. Semoga sudah beres ya mengenai tes asesmen tilik diri tersebut. Oke, sebelumnya itu aku mau tanya-tanya nih kepada sobat-sobat Merdeka, kalian kemarin di PT penerima apa nih di kelolosannya? Boleh dijawab di kolom komentar dalam hitungan 1, 2, 3. Dari PT mana aja nih, Kak? Wah, sepertinya belum ada yang menjawab nih dari PT mana dia keterimanya. Ya udah deh. Usul, Kak. Waduh, ke Sumatera nih. Waduh, Syiah. Pasti Aceh ya, Syiah. Ada yang lain, UPI. Waduh, ini jadi orang-orang Sunda nih. Ada lagi yang lain? Mereka, wah, Unsida, oke, UNM, wah, banyak banget ya yang udah keterima. Oke, selamat dan semangat terus ya sampai berakhirnya PMM. Oke, langsung saja mengenai pembahasan kita hari ini, yaitu ngobrol bareng kepala suku pertukaran mahasiswa Merdeka. Mengenai apa dulu nih? Ada yang tahu nih terkait apa pembahasannya? Oke, terkait persiapan keberangkatan PMM 3. Oke, aku mau sapa-sapa dulu nih kepada narasumber kita yang sudah bergabung. Halo Kak Dita. Halo Kak. Halo Kak. Oke, ada Mas Hakim. Gimana nih Halo. Mas Hakim? Halo. Selamat sore Gimana? semuanya. Selamat sore semuanya. Halo. Gimana nih perasaan kalian setelah menjadi alumni PMM 2? Apakah yang kalian rasakan? Apakah ada kenangan yang tertinggal atau ngasih gamonan nih? Boleh dijawab nih Kak. Dari siapa dulu nih? Dari aku. Dari aku. Mungkin ladies first kali ya. Oke. Suaraku mantul nggak? Suaraku mantul nggak sih? Enggak, aman-aman. Lanjut. Aman ya.
Oke. Mungkin Kak Fira Ya. bisa di mute dulu. Mungkin Kak Fira bisa di-mute dulu mic-nya. Mana Kak? Itu Kak Khaira bisa di mute Itu dulu Kak Fira bisa biar di-mute nggak dulu. mantul. Oke, udah ya, aman ya. Nah, sebelumnya kenalin nih, aku Dita, alumni PMM 2 dari di Inbound di Universitas Brawijaya. Sebelumnya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat teman-teman yang udah lolos untuk PMM 3 ini dan selamat mengerjakan asesmen dirinya. Dan jangan lupa ngerjain itu ya, itu penting sih buat kalian semua. Nah, dari aku, hal yang nggak bisa aku lupain ya, itu udah pasti modul Nusantaranya sih, Kak. Terus gimana sohibnya teman-teman di sana, kayak gitu. Ya, jadi intinya sampai sekarang sebenarnya aku sendiri sih belum bisa move on ya dari kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka 2. Apalagi karena saya di Malang, waktu itu cuacanya benar-benar sejuk dan nggak ada tandingannya sih. Itu aja. Terima kasih, Kak. Waduh, ini dari inboundnya dari Bali ke Malang ya Kak, ke Pulau Jawa ya. Sejuk banget. Wah, mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang inbound ke Pulau Jawa. Betapa sejuknya itu Pulau Jawa. Waduh. Terus lanjut lagi ke Kak Hakim. Gimana nih setelah menjadi alumni PMM 2, apakah yang sampai sekarang masih berkesan dan yang paling dirasakan gitu loh? Oke, terima kasih Kak Khaira atas Oh, kesempatan. terima kasih Kak Khaira Mungkin aku atas kesempatan. ya. Mungkin aku perkenalan dulu Bisa ya. di mute dulu mic-nya biar nggak mantul. Ya, oke. Ya, aku perkenalan dulu ya. Susu kental selindang mayang, beli dodol di AC Milan. Tak kenal maka tak sayang, biar afdal kita kenalan. Setuju? Kompak. Makan es krim di saat kerja lembur. Perkenalkan saya Hakim, asli dari Kediri, Jawa Timur. Ya, saya adalah alumni Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 2. Saya dari PT asalnya itu Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Kemudian mendapat kesempatan untuk mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Nah, pengalaman yang tidak akan saya lupakan tentunya adalah bertemu dengan teman-teman yang berbeda culture, kemudian berbeda pikiran, karena dari seluruh Indonesia kita berjumpa di Medan, di Unimed. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya, sehingga kita bisa mengenal budaya satu sama lain dari antara peserta. Dan yang bikin saya benar-benar gagal move on itu adalah ketika mau pulang. Jadi benar-benar kayak ngerasa, oh ternyata aku bisa yang ngerantau selama 4 bulan, jauh dari orang tua, kemudian dekat, kenal dengan orang-orang baru, lingkungan baru, dan bisa beradaptasi dengan keadaan yang aku alami saat itu di Medan, seperti itu. Nah, itu sih yang mungkin yang tidak akan aku lupakan selama menjadi peserta pertukaran mahasiswa Merdeka. Terima kasih. Wah, gamonan juga ya. Terima kasih. Sama-sama. Ternyata gamonan banget ya setelah di akhir-akhir. Dari mana tadi? Dari Kediri, Jawa Timur, inboundnya ke Pulau Sumatera ya, ke Universitas Negeri Medan. Mungkin boleh sapa-sapa dulu nih yang dari Universitas Negeri Medan, yang inboundnya. Oke, lanjut lagi ke Mas Jamin. Halo Mas Jamin, gimana nih perasaannya setelah terakhirnya PMM 2 dan menjadi bagian dari alumni PMM 2 ini? Ya, halo sebelumnya. Ya, halo sebelumnya. Rasanya senang banget ya, senang bisa ikut berpartisipasi dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Dan saya berkeuntungan keterima di Universitas Saraswati Denpasar ya. Jadi saya bisa merasakan adat budaya Bali, dan juga saya bisa kenal berbagai macam budaya dari berbagai mahasiswa, mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil sih dari mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Wah, ini nih yang nggak pernah ke Bali nih bisa nih ikut program pertukaran mahasiswa, jadi pernah ke Bali ya ternyata. Waduh.
Oke, terima kasih ya atas jawabannya dari ketiga narasumber kita nih mengenai pulau inbound-nya, ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan juga Nusa Tenggara Bali. Oke, terima kasih sekali lagi. Langsung saja masuk ke bagian apa dulu nih? Bagian apa nih? Jeng jeng jeng. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian ngobrol bareng alumni kepala suku terkait persiapan keberangkatan PMM 3. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada keberangkatan di PMM 3? Mungkin Mbak Dita selaku ladies first boleh menjawab ya. Oke, izin jawab ya Kak ya. Tapi sebelumnya untuk Mas Zamin nih, ya ternyata dia inbound di kampusku ya. Aku asalnya dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dan aku sempat ketemu nih sama Bang Zamin waktu lagi persiapan pensi kalau nggak salah itu. Dan aku sempat nyaksiin pensinya mereka dan itu keren banget. Salut. Oke, Terima kasih. jadi Terima masuk ke kasih. pertanyaannya nih ya. Iya. Jadi hal apa sih yang perlu kita siapin ya sebelum keberangkatan? Yang pertama udah pasti berkas-berkas ya, arsip segala macam itu. Kalau dari pengalamanku tahun lalu, kan kita pernah mengupload segala macam berkas nih ke laman PMM ya. Nah itu aku print out semua sih sebenarnya. Jadi aku jadikan itu sebagai berkas yang harus aku bawa. Dan dari PT penerimaku itu di Universitas Brawijaya memang ada menginformasikan untuk membawa surat tugas ya dari universitas masing-masing dan itu aku siapin juga dan aku bawa ke sana lalu aku kumpulin di situ. Jadi surat tugas itu penting untuk teman-teman semua yang akan melaksanakan kegiatan PMM 3 ya. Karena di surat tugas itu kan artinya menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa memang benar untuk melaksanakan kegiatan itu dan apalagi kegiatannya lama ya, sekitar kurang lebih 1 semester 6 bulanan gitulah. Jadi itu penting, itu kalian bisa minta fakultas kalian masing-masing, bisa minta tanda tangan dari Kaprodi ataupun dari dekan kalian langsung. Itu. Terus apa ya? Karena dulu masih baru-baru selesai COVID mungkin ya. Jadi jangan lupa untuk membawa bukti vaksin. Itu penting juga. Ya siapa tahu siapa tahu ada yang tidak percaya kalau kita sudah divaksin, itu bisa jadi bukti juga kok. Ya itu aja sih Kak dari aku, persiapanku dari dulu. Oke, nah sudah jelas ya teman-teman Sobat Merdeka mengenai persiapan dari Mbak Dita tuh udah kayak berkas-berkas, kearsipan, surat tugas, dan juga apa tadi bukti vaksin sebagai jaga-jaga dan antisipasi. Mungkin kalau dari Mas Jamin itu untuk persiapan keberangkatan prepare tuh apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu loh? Mungkin boleh dijawab? Oke, untuk persiapan itu mungkin kesehatan ya, baik kesehatan fisik ataupun mental. Kalau fisik, soalnya dari pengalaman saya nih, banyak sekali mahasiswa PMM 2 kemarin tuh yang terkendala karena fisiknya ngedrop, entah itu sakit ketika mau berangkat, jadi harus tertunda. Lalu kesiapan mental gitu, karena gimana kita tinggal di sana kan cukup lama ya, sekitar 6 bulan, mungkin jadi kepikiran gimana tinggal di sana, hidup di sana seperti apa gitu, adat di sana seperti apa, budaya di sana seperti apa gitu. Jadi harus sangat-sangat dipersiapkan baik itu fisik maupun mental gitu. Mungkin nih yang belum pernah tinggal lama di luar kota gitu atau di luar pulau, itu harus dipersiapkan benar-benar ya. Karena waktu 6 bulan tuh nggak lama loh, nggak sebentar, lumayan lama. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan baik itu fisik maupun mental. Itu aja sih. Oke, nah udah jelas ya teman-teman, kesiapan mental kalian tuh perlu diperhatikan lagi dan perlu dipersiapkan lagi. Karena kan di sana kita tuh ya gimana ya, 6 bulan gitu loh, kurang lebihnya 1 semester. Jadi kalian harus selalu mempersiapkan diri kalian, oke? Oke, mungkin terkait persiapan lainnya dari Mas Hakim bagaimana nih? Ada masukan atau yang lainnya boleh silakan? Ya, baik.
Terima kasih Ya, atas kesempatan yang baik. diberikan. Terima kasih Jadi, atas kesempatan yang diberikan. apa yang harus kita siapkan sebelum Apa berangkat? sih yang harus Mungkin kita bisa di-mute siapkan dulu. sebelum berangkat? Iya. Mungkin bisa di-mute dulu. Ya. Iya. Pertama tentu adalah restu orang tua. Jangan sampai teman-teman nekat berangkat tanpa restu orang tua. Kemudian, mohon maaf. Kemudian siapkan uang saku atau uang apa ya istilahnya uang darurat. Jangan sampai teman-teman ketika tahu informasi, oh PMM ini kita dikasih 1,2 juta loh per bulan dari kementerian, katakanlah kan gitu. Tapi itu jangan dijadikan patokan. Memang nanti kita akan dapat uang 1.200.000 per bulannya. Cuma pengalaman saya itu kemarin itu telat sekitar kurang lebih 1 bulan. 1 bulan lamanya, dan otomatis kita harus ada dana pribadi atau dana talangan untuk apa ya istilahnya hidup di kota orang itu. Ya, jadi pertama adalah restu orang tua, kedua siapkan dana, dan yang ketiga apa yang harus disiapkan adalah gaya hidup, ya, gaya hidup. Jangan sampai teman-teman ketika sudah sampai di kota orang, kemudian terbawa dengan gaya hidup orang-orang sana, kemudian teman-teman lupa apa tujuan dari PMM ini. Ingat, tujuan dari PMM ini adalah teman-teman intinya tetap belajar ya, tetap belajar, tetap berkuliah seperti biasa. Jangan sampai hanya jauh-jauh keluar pulau, kemudian jauh dari orang tua, tapi teman-teman ternyata melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri teman-teman sendiri dan merugikan teman-teman yang ada di sekitar lingkungan perkuliahan seperti itu. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Oke, nah teman-teman ingat ya, kalau kalian mengikuti PMM sebelum berangkat, kalian pastinya punya uang darurat atau backupan selama kalian tinggal di sana. Karena kan kita juga tidak tahu mengetahui kayak cairnya kapan dana tersebut. Dan tadi sudah dijelaskan kata Mas Hakim sempat telat, tapi tenang aja kok, tetap cair. Cuman pastinya persiapkan dana kalian selama tinggal di benua orang. Oke. Nah, udah segitu mungkin dari teman-teman sudah paham ya mengenai persiapan dan apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk PMM 3 nanti ke PT penerima. Udah paham kira-kira ya? Kita lanjut lagi untuk Halo, Kak. pembahasan yang apa nih? Halo. Oke, kita lanjut lagi. Boleh ada yang silakan. ada yang ketinggalan kali ya tadi dari aku jelaskan untuk sebelumnya suaraku mantul nggak? Tidak. Lanjut. Oke. Jadi tahun lalu surat tujuan konversi SKS yang aku akan konversikan dari kampus tujuan ya. Itu jangan konversikan. Kenapa? Karena itu juga sebagai bukti sendiri pada proses pertanggungjawaban bahwa di kampus tujuan kita. Ketika ada kejadian, tiba-tiba setelah kalian kalian tidak diakui nih sama dosen kalian bahwa itu persiapkan juga surat persetujuan dosen menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saja. Itu aja sih Kak Kaira, terima kasih. Sebentar Kak, ini ada komenannya mantul Kak, suaranya boleh diulangin Kak sedikit. Oke, udah aman? Semoga gak mantul lagi ya. Jadi kalian teman-teman semua yang bakal ikut PMM 3 nih, siapin dari sekarang surat persetujuan konversi SKS dari dosen pengampu mata kuliah masing-masing yang akan kalian konversikan nantinya. Kenapa ini penting? Itu karena takutnya di kemudian hari setelah kalian selesai mengikuti PMM, malah dosen kalian lupa bahwa mata kuliahnya itu dikonversi. Jadi itu bisa sebagai bukti bahwa kalian telah mendapatkan izin dari dosen tersebut gitu.
Jadi bisa dibawa itu sebagai bukti kalau kalian pernah meminta izin buat konversi SKS. Jadi tidak ada alasan untuk dosen melupakan konversi SKS-nya itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas masukan dan sarannya gitu. Udah jelaskan teman-teman dari pernyataan Mbak Dita apa saja sih yang perlu dipersiapkan mengenai berkas kearsifan dan juga kayak surat tugas, surat pernyataan buat kayak konversian. Apakah oke, Mbak Dita, aku izin bertanya dulu nih. Untuk surat tugas itu apakah hukumnya wajib atau sunnah nih dibawa? Karena kan tidak semua universitas PT penerima tuh kayak atau PT Inbound Outbound tuh mewajibkan gitu loh. Mungkin boleh dijawab Mbak Dita, apakah hukumnya sunnah atau wajib? Oke, sunnah kali ya, karena dari dari kampusku itu itu mengharuskan membawa itu, jadi aku minta surat tugas ke kampus asal nih buat dibawa ke kampus tujuan gitu. Tergantung universitasnya sih Kak sebenarnya. tergantung universitasnya. Oke, siap. Terima kasih pernyataannya. Jadi udah jelas ya teman-teman, tergantung universitasnya nanti mau memfasilitasi kalian dengan kayak untuk surat konversian kalau mewajibkan atau menyunahkan gitu ya. Udah jelas ya teman-teman. Nanti kalian bisa koordinasikan kembali dengan pihak kampus kalian selaku PIC yang menangani program pertukaran mahasiswa tersebut. Udah jelas ya? Oke. Mungkin dari Kak Dita atau Mas Jamin dan juga Mas Hakim ada masukan lagi nggak nih? Oke, mungkin kalau dari saya, kalau jika ingin lintas jurusan ya, harus benar-benar dikoordinasikan dengan kaprodi kalian. Kalau kalian ingin benar-benar lintas jurusan. Lalu mungkin kalau misalkan sudah diizinkan oleh kaprodinya, mungkin bisa buat surat yang dibicarakan oleh Kak Dita tadi. Gitu. Intinya harus benar-benar diomongin oleh pihak kampus, yaitu kaprodi kalian. Supaya semuanya ntar berjalan dengan lancar dan nilai kalian bisa dikonversi semuanya. Itu aja sih. Oke, terima kasih masukannya Mas Yamin. Mungkin dari Mas Hakim ada masukan nggak nih terkait yang udah disampaikan? Iya, baik. Mungkin aku cuma ngasih penekanan Mungkin dikit aku ya. cuma ngasih Jadi pendekatan dikit ya. masalah Jadi, konversi intinya mungkin masalah bisa di dulu itunya. bisa ini dulu itunya. Iya. Jadi pengalamanku soal konversi adalah itu harus dibereskan sebelum berangkat. Artinya kalau di kampusku dulu sebelum berangkat kita dikasih surat persetujuan konversi dari PIC kami, PIC PT asal. Kemudian nanti kita menindaklanjutinya untuk bertemu dengan Kaprodi membahas mata kuliah apa saja yang boleh dikonversi selama mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, terus gimana kalau semisal saya mau lintas jurusan tapi nggak boleh oleh Kaprodi? Ya ikuti saja apa kata Kaprodi, karena itu nanti ketika teman-teman selesai PMM itu akan menjadi nilai teman-teman yang akan dimasukkan di PT asal teman-teman di mata kuliah yang teman-teman tinggalkan saat mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka kayak gitu. Jadi dipastikan dulu konversinya apa aja dan kasih perjanjian dengan Kaprodi, jangan sampai ketika nanti teman-teman selesai PMM ketika mau konversi mata kuliah ternyata ditolak seperti itu. Jadi harus ada penekanan terhadap Kaprodi bahwa saya ikut PMM, pulang dari PMM sesuai dengan apa yang Bapak setujui atau Ibu setujui, ini harus disesuaikan, direalisasikan saat saya pulang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, jadi intinya di sini kalian tetap terkoordinasi dan jangan sampai miskomunikasi sama pihak kampus kalian. Betul begitu ya? Oke. Kita lanjut aja kali ya nih ke pembahasan kedua kita. Oke, jadi udah tahu nih terkait apa aja sih barang yang perlu disampaikan, yang perlu dipersiapkan, udah disampaikan tadi oleh Mbak Dita dan juga Mas Yamin dan juga Mas Hakim. Tadi udah jelas ya, mungkin teman-teman bisa catat juga nih sambil biar jadi referensi buat kalian nanti apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Oke.
lanjut lagi ke pembahasan kedua kita. Eh, dari ketiga kepala suku ini kan inboundnya berbeda-beda nih. Ada yang dari Nusa Tenggara Bali, ada yang ke Pulau Jawa, dan bahkan sampai ke Sumatera nih. Mungkin untuk akomodasi terkait tempat tinggal dan juga transportasi dan juga selama mengikuti perkuliahan di sana tuh seperti apa dan bagaimana, boleh dipaparkan Mbak Dita terlebih dahulu. Untuk akomodasinya ya, Kak? Iya. Jadi, untuk akomodasi, Ya, lanjut. suara saya mantul ya? Aman? Oke. Nah, untuk akomodasi nih, pertama dari penjemputan kali ya. Ya, mungkin banyak teman-teman yang nanya, iya kalau aku ke kampus tujuan nih, siapa yang jemput, dijemput pakai apa. Nah, itu nanti kan menyesuaikan dengan universitas penerima teman-teman masing-masing. Itu bisa jadi dengan menggunakan moda transportasi umum seperti bus ataupun akan dipesankan travel. Nah, kalau dari pengalamanku nih di Universitas Brawijaya sebagai PT penerimaku, itu kami dibagi menjadi 3 sesi, 3 hari untuk kesananya. Jadi dari tanggal 18, 19, 20 Agustus 2022 kemarin nih, aku inget banget. Dan itu aku ada di tanggal 19. Jadi di situ aku dijemput pakai travel. Nah, untuk teman-temanku yang kesananya tanggal 18 Agustus, karena kuotanya cukup banyak di hari pertama, jadi teman-teman semua itu dijemput pakai bis. Di situ mereka akan ditunggu sama pihak UNIF dan ditunggunya tuh di bandara ya. Karena kemarin dari kami semua transitnya di Juanda, jadi tidak langsung ke Malang. Jadi kami dijemput di Bandara Internasional Juanda. Kemudian dari Juanda kami baru menuju Malang menggunakan moda transportasi darat, tuh kayak bus, travel. Jadi untuk biasanya itu akan menyesuaikan dengan jumlah berapa orang yang datang di kloter tersebut. Jadi tidak akan semua mendapatkan bus dan tidak semua akan menggunakan travel begitu. Kemudian untuk tempat tinggal. Ya kan kalau di Universitas Brawijaya kami disediakan asrama. Jadi di asrama itu ada asrama putra dan asrama putri. Untuk putrinya sendiri kalau tidak salah seingatku nih ya, itu harganya 500.000, udah paket komplit lah menurutku. Jadi di asrama itu ada wifi, listrik nggak usah bayar, air nggak usah bayar. Jadi menurutku itu cukup terjangkau ya harganya 500.000 dengan ukuran uang yang sudah kita terima pendanaan yang diberikan oleh PMM. Kalau nggak salah untuk yang putra ya, aku kurang inget nih, mungkin 450-an kali ya harganya untuk asrama yang di Universitas Brawijaya. Jadi kalau dari aku lebih baik seandainya teman-teman disediakan asrama, lebih baik menggunakan asrama ya. Jadi tinggal di asrama. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ingin ngekos sendiri. Jadi misalnya teman-teman berkeinginan hidup lebih mandiri gitu, bisa ngekos, tapi tolong lagi sesuaikan dengan budget yang teman-teman dapatkan dari PMM. Jangan sampai kalau kalian ngekos, malah kalian keluar kos yang lebih besar daripada yang udah ditentuin sama PMM. Karena tahun kemarin itu kan pendanaan 1,2 juta nih. Jadi kami itu lebih membaginya 500.000 untuk keperluan tempat tinggal, itu kayak asrama, kos-kosan. Lalu 700-nya murni untuk biaya hidup seperti makan, kemudian beli perlengkapan untuk kuliah, ya seperti itulah. Jadi kembali lagi ke teman-teman mau menggunakan fasilitas yang seperti apa. Mau ngekos kah atau memilih tinggal di asrama. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, mungkin dari gambaran nih buat yang inbound ke Brawijaya yang udah dipaparkan sama Kak Dita tadi, asramanya udah include ya semuanya, udah kayak pokoknya bener-bener worth it lah untuk tinggal di sana. Dan lebih baik juga tinggal di asrama, karena apa? Karena ini
kalau di asrama kan kita kumpul-kumpul, terus kayak bareng-bareng sama temen, pasti rasa-rasanya tuh bakal dapet banget gitu loh. Oke, jadi gitu. Mungkin lanjut lagi untuk akomodasi dan tempat tinggal transportasi dari Mas Jamin itu yang di Bali itu seperti apa? Boleh dipaparkan buat gambaran buat teman-teman kita? Oke, untuk sepengalaman saya di Universitas Mas Saraswati Denpasar, jadi sebelum berangkat, pihak kampusnya itu mengadakan Zoom terlebih dahulu dengan kami para mahasiswa. Lalu pihak kampus menanyakan apakah mahasiswa sudah mempunyai tempat tinggal. Nah, jika sudah, akan dibuatkan form oleh pihak kampus itu. Jadi pilihannya ada yang boleh tinggal dengan sanak saudara jika punya di sana, atau dicarikan kos oleh pihak kampus. Nah, untuk range harganya itu sekitar satuan ya, 1 jutaan. Itu sekitar 1 jutaan harganya. Lalu untuk bus, jadi ketika itu kami ya sama disediakan form, oleh pihak kampus. Nah, di situ kita akan mencatat tanggal keberangkatan kita.